Hai, gue Emir. Kemarin kita udah ngebahas terkait demonstrasi di Indonesia. Tapi pernah gak sih lu mikir kenapa pada tahun 98 mahasiswa itu berhasil menjatuhkan rezim, tapi hari ini kayaknya demo itu FOMO sebentar terus hilang gitu aja. Jangan-jangan hari ini kita lagi kejebak dalam lingkaran setan aktivisme. Ayo kita bahas. Dari yang gue lihat, mungkin ada beberapa perbedaan antara tahun 98 dan hari ini. Waktu tahun 98, targetnya jelas, tujuannya jelas. Turunkan Presiden Soeharto. Semuanya punya pemikiran yang sama, semuanya punya masalah yang sama. Satu musuh, satu arah, dan semuanya bisa dibahas secara bersama. Tapi hari ini, isunya terlalu banyak, mulai dari pendidikan, politik, sosial, ekonomi, geopolitik, banyak banget. Jadi aktivis hari ini, mahasiswa hari ini seolah bias dalam membahas satu isu. Makanya nggak heran kalau hari ini banyak isu-isu yang hype, viral, terus hilang begitu aja. Terus menurut gua, perbedaan antara 98 dan hari ini, gerakan itu terlalu sporadis. Setiap kampus punya pembahasannya, setiap aliansi punya tagline-nya masing-masing. Dan ini yang bikin kita semua pecah. Beda halnya dengan 98, semuanya bersatu. Bukan hanya mahasiswa di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Makanya, goals-nya jelas, tujuannya jelas, dan tercapai. Sedangkan hari ini, ya tadi, kita bisa melihat bahwasanya ada satu cipta kondisi antara satu dengan yang lainnya saling ingin tinggi masing-masingnya. Jadi pikir gua, apakah mahasiswa hari ini salah? Ya nggak bisa dibilang begitu juga. Tapi ini jadi salah satu kelemahan gerakan mahasiswa hari ini. Terus pada saat 98 gua rasa solidaritasnya masih sangat-sangat tinggi. Dan hari ini kita bergerak hanya karena viral, apalagi dengan tagar no viral, no justice. Ini bikin kita semua semakin bingung, ini bikin kita semua semakin gak tahu ini arahnya kemana. Selanjutnya, tadi gue sempat mention terkait lingkaran setan aktivisme. Maksudnya itu apa sih? Kita selalu mulai dari adanya satu isu yang men-trigger kita semua. Misalkan aksi Agustus tahun lalu. Semua orang marah karena adanya kenaikan tunjangan gaji dari anggota dewan. Semua orang punya keresahan yang sama, dan akhirnya isu tersebut viral. Dan ini menjadi pacuan utama para mahasiswa, para aktivis untuk turun ke jalan menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang hari ini naik. Lalu setelah mahasiswa melihat keviralan tersebut, akhirnya terjadilah demonstrasi di seluruh Indonesia. Semuanya marah, bahkan aksi tersebut berlangsung cukup lama, hampir 1 minggu. Sampai akhirnya muncul satu peringatan darurat militer. Semua merasa takut, semua merasa lelah dengan aksinya. Karena ada satu pemicu lain selain kenaikan tunjangan DPR. Ada satu personil ojek online yang harus kehilangan nyawanya. Semoga para korban di bulan Agustus mendapatkan ketenangan di sisinya. Amin. Setelah semua orang merasa lelah, setelah semua orang merasa takut, akhirnya isunya meredam. Isunya menjadi seolah-olah hilang. Dan ini terus-terusan berputar. Menurutku ini menjadi satu lingkaran setan yang menjadikan aktivisme di Indonesia hari ini tidak setajam seperti dulu. Ditambah dengan setelah isu tersebut muncul lagi isu-isu baru. Seorang anak SD di NTT harus kehilangan nyawanya. Seorang pelajar juga di Maluku harus kehilangan nyawanya. Banyak sekali akhirnya isu-isu yang beredar yang pada akhirnya nggak menemukan satu kefokusan. Siapa yang harus kita serang? Siapa yang harus kita evaluasi? Dan ini menjadi satu beban moral terhadap kita semua, rakyat Indonesia. Bukan hanya aktivis, bukan hanya mahasiswa.
Ini beban kita semua. Selanjutnya, kita pikir alasan kenapa hari ini kita selalu gagal mencapai goals. Yang pertama udah pasti, dulu media sosial itu belum ada. Makanya isu yang naik itu bertahan lama karena dari media cetak yang itu nggak dibaca setiap hari. Sedangkan hari ini media sosial itu bisa update per sekian detik. Hanya isu yang cepat basi karena orang-orang yang mulai bosan dengan isu-isu yang terus beredar. MBG banyak anak yang keracunan, pendidikan yang masih gitu-gitu aja, rezim yang masih begitu-begitu aja. Semua orang pada akhirnya ngerasa lelah dengan perputaran media sosial yang begitu cepatnya. Tapi apakah itu salah? Tentu enggak. Ini menjadi cara baru untuk kita melawan. Karena dulu untuk kita terlibat dalam satu perubahan, kita harus turun ke jalan. Hari ini kita bisa berpartisipasi untuk perubahan melalui media sosial. Jadi kita nggak harus lagi turun ke jalan, tapi kita bisa ikut andil dalam perubahan melalui media sosial di kamar, di dapur, atau di kafe, atau bahkan saat kita nongkrong bersama teman-teman, kita membahas hal penting lalu dinaikkan ke media, barangkali itu viral dan menjadi satu gerakan baru. Selanjutnya, gue pikir permasalahan yang hari ini hadir adalah kompleksivitas masalah. Karena dulu permasalahannya itu jelas, adanya satu rezim yang gagal menstabilkan kondisi ekonomi di Indonesia. Sedangkan hari ini isunya terlalu banyak dan terlalu banyak hari ini yang harus kita benahi. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu baru 3 aspek. Belum lagi tingkatan-tingkatannya. Eksekutif tingkat pusat, provinsi, kota, sampai bahkan mungkin ke RT. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya memicu kita untuk sampai pada satu pikiran bahwasanya Indonesia mungkin udah gak terselamatkan lagi. Padahal gak begitu kok. Gue yakin kita semua punya harapan yang sama. Gue yakin kita semua punya satu gambaran bahwasanya Indonesia harus menjadi lebih baik. Tapi menurut gua, satu hal yang harus diingat adalah bukan berarti mahasiswa hari ini lemah, tapi sistem yang semakin kompleks. Meskipun setelah 98 kita masuk ke era reformasi yang katanya hak suara kita dalam berdemonstrasi ini semakin bebas, walaupun nyatanya kayaknya sama aja deh. Dan sekarang bentuk birokrasinya semakin rumit. Mahasiswa mau ketemu sama DPR, tapi kita selalu dibentrokan dengan aparat kepolisian. Apakah ini adil? Menurut gua enggak. Mungkin para aparat kepolisian juga sebenarnya nggak setuju dengan kebijakan itu. Tapi namanya juga Indonesia. Tapi kita nggak bisa gini-gini aja. Kita harus gerak. Kita harus coba buat gelombang baru. Lalu selanjutnya gue pikir yang harus kita coba sama-sama sadari adalah perhatian publik kayaknya hari ini gampang banget terframing antara satu isu dengan isu yang lainnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Anggap hari ini ada satu isu besar. Kita ingat Dirut Pertamina pernah melakukan korupsi hampir 1.000 triliun. Atau kalau spesifiknya kalau nggak salah 997 triliun. Nggak lama ada salah satu mantan gubernur Jawa Barat yang dikabarkan punya selingkuhan. Akhirnya fokus publik kepecah. Dan kita nggak lagi fokus membahas permasalahan utamanya. Apakah ini diskemakan? Kita nggak pernah tahu. Tapi hari ini gue pikir atensi daripada publik itu sangat-sangat singkat. Dan kita harus mampu merawat itu. Kita harus mampu membawa satu pikiran bahwasanya kita butuh perubahan yang pasti. Kita butuh satu gambaran bahwasanya Indonesia masih bisa diselamatkan. Kalau gue sih selalu berharap begitu. Kalau lu gimana? Apakah udah bener-bener hopeless? Atau sepakat dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung? Kayaknya satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia adalah semua rakyat Indonesia dibom, dinuklir, sisakan 2 orang yang jujur, sisakan 2 orang yang pinter. Apa itu satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia? Gimana? Coba tulis di kolom komentar.
Tapi gue pikir hari ini aktivisme menemukan kebuntuan karena saat kita turun ke jalan banyak juga masyarakat yang gak senang, menganggap bahwasanya turun ke jalan ini bikin macet, bikin kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi saat kita coba dengan cara berdialog dengan penguasa, seolah-olah kita masuk angin dan dicap sebagai mahasewa. Tapi gimana ya? Coba, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Semoga lingkaran setan ini bisa berhenti. Aktivisme di Indonesia bisa menunjukkan kembali taringnya. Gue hanya mengajak, gue pun belum tentu baik. Mungkin gue pun masih banyak salahnya. Tapi satu harapan kecil, kita bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik. Itu aja dari gue. Kalau ada yang mau lu sampaikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, juga subscribe. Kalau kalian mau share juga gak apa-apa, gue akan sangat senang. Tabik.